Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali Rahma Bisnis 146 akan membuat Black Forest kukus dengan loyang ukuran 22 cm. Bahan-bahan yang saya gunakan di sini 400 gram gula pasir, kemudian 8 butir telur utuh. Saya menggunakan telur dengan ukuran sedang. Vanila cair saya menggunakan 1 sendok teh. Lanjut tambahkan 2 sendok makan SP. Teman-teman bisa menggunakan TBM, tergantung selera masing-masing ya. Baking powder sudah masuk setengah sendok teh. Lanjut saya mixer dari kecepatan paling rendah dan bertahap ke kecepatan paling tinggi sampai adonan putih kental dan berjejak. Untuk sahabat yang baru menemukan channel ini, tolong dibantu subscribe-nya dan boleh komen ya mengenai dunia perboluan percuekan. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezekinya, umur panjang yang berkah. Amin ya robbal alamin. Jika adonan sudah putih kental dan berjejak seperti ini, saya masukkan 300 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu segitiga biru pro sedang ya, dan saya masukkan juga 50 gram coklat bubuk. Saya menggunakan coklat bubuk Van Houten. Gunakan bahan-bahan yang berkualitas sehingga nanti hasil bolunya akan enak ya, jadi konsumen tidak akan komplain. Jika bahan-bahan kering sudah tercampur rata, saya akan mixer kembali dengan kecepatan paling rendah untuk mencampur saja. Jika adonan sudah tercampur rata, kita akan masukkan 2 saset SKM ya, susu kental manis. Harusnya ini saya menggunakan SKM coklat. Berhubung SKM coklat tidak tersedia, stok habis, maka saya menggunakan SKM putih seperti ini ya. Selanjutnya saya tuang juga minyak sayur atau minyak goreng yang masih baru ya, sebanyak 300 ml. Saya aduk menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah supaya tercampur rata. Pastikan semua adonan tercampur rata ya, jangan sampai ada sisa-sisa adonan yang mengendap di bawah. Jika masih ada adonan yang tersisa di bawah atau mengendap di bawah adonan, nanti hasil bolunya dia akan bantat. Jadi sayang kan kalau kita sudah capek-capek bikin, tahunya kalau sudah mateng hasilnya bantat. Diaduk secara perlahan-lahan saja supaya adonan tidak turun. Adonan sudah dirasa tercampur rata, saya matikan mesinnya. Lanjut saya aduk-aduk kembali menggunakan spatula, perlahan-lahan saja. Gunakan dengan sistem aduk balik seperti ini supaya bahan-bahan yang masih tertinggal di bawah adonan bisa tercampur rata semuanya. Kemudian saya tuang juga essence Black Forest 1 sendok teh supaya rasa coklatnya itu lebih nyoklat dan lebih kuat rasa coklatnya ya. Saya campurkan juga dengan essence dark coklat 1 sendok teh juga dark coklat ya. Jadi total coklat saya menggunakan 2 sendok teh. Lanjut diaduk-aduk kembali dengan sistem aduk balik supaya semua bahan tercampur rata. Begitu juga dengan essence coklat Black Forest dan essence coklat dark coklatnya. Aduk-aduk secara perlahan saja sampai semua tercampur rata. Tanda-tanda jika semua bahan sudah tercampur rata itu kalau diangkat seperti ini, dia konsisten kekentalan seperti ini sahabat ya. Di sini saya sudah sediakan loyang bulat ukuran 22 cm. Sebelum dialasi pakai kertas roti, saya oles dulu dengan minyak. Lanjut saya oles kembali dengan minyak di atas kertas rotinya ya, supaya tidak lengket. Lanjut saya tuang adonan ke dalam loyang. Kita bagi menjadi 3 bagian ya, 1 resep.
Di sini satu resepnya akan saya kukus menjadi 3 kali pengukusan. Saya buang gelembung udara menggunakan tusuk sate dan kita hentak-hentakan sebentar. Lanjut dikukus saya menggunakan dandang pengukus. Sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu dan penutup saya alas pakai kain bersih. Tujuannya supaya air tidak menetes ke dalam adonan. Dan dikukus selama 25 menit. Setelah 25 menit berlalu, saya angkat Black Forest-nya dari panci pengukus dan ini hasilnya teman-teman ya, empuk dan lembut, creamy sekali sahabatku ya. Kita lanjut pengukusan Black Forest yang kedua. Di sini saya kertas rotinya tidak saya ganti ya, cuma kita kerik saja sisa-sisa adonan yang sudah matang tadi sampai bersih, kemudian saya timpa dengan adonan Black Forest-nya. Saya tuang adonan Black Forest sepertiga kembali, kemudian saya hilangkan gelembung udara menggunakan tusuk sate dan lanjut kita hentak-hentakan, kemudian kita kukus seperti pengukusan Black Forest di bagian pertama tadi. Kita kukus Black Forest bagian kedua selama 25 menit kembali atau sampai masak. 25 menit berlalu dan ini hasil pengukusan Black Forest yang tahap 2. Kita coba dengan tusuk sate. Jika dicek dengan tusuk sate sudah tidak lengket, tandanya bolu Black Forest kita sudah masak dan kita angkat, dan ini hasilnya. Ini sangat nyoklat sekali teman-teman ya, empuk dan tidak seret. Untuk mempersingkat durasi, pengukusan ketiga tidak saya rekam. Dan ini hasilnya semuanya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.